Untuk materinya, Bapak memulai agar kalian semangat. Kalau saya bilang api, kalian bilang semangat, oke? Nanti diakhiri dengan tepuk pramuka. Bisa tepuk pramuka? Bisa. Api, Semangat. Oke, bagus sekali. Oke. Yang pertama yaitu ada pengantar kepramukaan, yaitu gerakan pendidikan non formal yang terbesar di dunia. Kepramukaan ini menanamkan diri kita yaitu kedisiplinan dan kepemimpinan dan karakter. Karena menurut saya untuk mengikuti kepramukaan ini kita bisa menanamkan kedisiplinan kita dalam waktu, kegiatan, apapun itu, dan kita bisa memimpin apapun yang ada di kita atau di perusahaan kita, dan tentunya kita bisa membentuk karakter kita agar bisa menjadi yang lebih baik. Yang saja yaitu menggunakan metode kepramukaan ini untuk membina generasi muda agar kita bisa memberikan contoh yang lebih baik di generasi muda saat ini. Yang selanjutnya yaitu ada tokoh pendirian kepramukaan di dunia. Tokoh pendiri kepramukaan di dunia siapa? Baden Powell. Nama lengkapnya Robert Baden Powell tahun 1857 sampai 1941. Robert Baden Powell ini tokoh militer Inggris yang mengembangkan metode kepanduan. Nah, pengalaman Robert Baden Powell ini yaitu pengalamannya perang Boer memberi inspirasinya terhadap sistem kepanduan di kepramukaan ini. Nah, untuk perkemahan yang pertama kali di Borussia Island tahun 1907. Ini perkemahan pertama di dunia diikuti oleh 20 anak saja. Nah, dan menjadi tonggak lainnya gerakan pramuka dan menerapkan sistem baku disiplin dan kegiatan luar ruangan. Nah, selanjutnya ada penerbitan Scouting for Boy tahun 1908, yaitu ini buku panduan yang pertama itu yang diterbitkan dengan judul Scouting for Boy dan berisi kemampuan hidup, karakter, kedisiplinan dan cita alam. Nah, ini kalian bisa download di buku digital, pasti ada Scouting for Boy tahun 1908. Ini bisa menyebarluaskan pengetahuan tentang kepramukaan dan memicu berdirinya perkumpulan pramuka yang ada di dunia. Nah, untuk perkembangan pramuka di dunia ini tahun 1916 itu ada Bob Scott yaitu pramuka siaga. Tahun 1919 ini pelatihan buat bed itu pelatihan penumpang bed. Terus tahun 1920 itu ada Jambore Dunia 1 yang berdirinya di BOSM. Itu ini Jambore yang pertama kali di dunia tahun 1920, dan ini pramuka berkembang lebih dari 170 negara. Jadi di setiap negara itu ada pramukanya. Nah, pertama kali pramuka itu masuk ke Indonesia itu tahun 1912, itu dibawa oleh organisasi kepanduan Belanda atau NIJP. Itu berdirinya panduan di Hindia Belanda, mulai dikenal dan berkembang di kalangan pribumi. Oke, selanjutnya perubahan kepanduan pribumi ini tahun 1916 sampai 1930, yaitu tokoh perkembangannya ini ada Hizbul Watan, JPU, dan Nationality Party Deris. Kepanduan sebagai gerakan kebangsaan untuk menanamkan semangat merdeka dan cinta tanah air melalui gerakan pramuka. Kepramukaan di masa Jepang ini tahun 1942 sampai 1945 itu organisasi kepanduan ini dilarang karena kegiatan diarahkan di Seinendan dan Keibodan. Namun semangat kepanduan ini tetap hidup di masyarakat. Akhirnya di Jepang masih ada materi kepramukaan sampai saat ini. Nah, kepramukaan setelah kemerdekaan ini tahun 1945 dan 19 sampai 1961. Tahun 1945 ini KAPI ini dibentuk sebagai wadah persatuan, dan tahun 1950-an itu tumbuh lebih dari 60 organisasi di kepramukaan, dan tahun 1953 Indonesia bergabung dalam BOSM. Nah, lahirnya gerakan pramuka di Indonesia tahun 1961 itu tanggal 14 Agustus
dan menyiapkan seluruh organisasi kepanduan. Untuk penetapan nama gerakan Pramuka dan Lambang Tunas Kelapa juga pada tahun 1961. Nah, gerakan Pramuka masa kini. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2010 itu tentang gerakan Pramuka. Jadi Pramuka juga punya undang-undang itu nomor 12 tahun 2010 yang ada di Indonesia dan ada jenjangnya yaitu jenjang siaga, penggalang, penegak dan pandega. Pandega itu kelihatannya di kampus-kampus kita ya. Kalau penegak itu di SMA, penggalang itu di SMP, kalau siaga itu di SD. Dan kegiatan nasional dan internasional itu ada Jambore, Raimuna, dan Jota Joti. Ada yang pernah ikut Jambore? Belum. Raimuna? Belum. Saya itu pertama kali ikut Jambore di Jombang. Itu berbagai kota itu juga ada. Jadi di sana kita mengembangkan skill juga dan mengaji skill. Itu lingkupnya nasional ya Kak? Iya, nasional. Oke, dari sampai saat ini ada dipertanyakan? Yang saya sebelumnya. Pagi tadi. Nah di sini ada 1945 KAPI atau Persatuan Pramuka Indonesia dibentuk sebagai wadah persatuan. Nah itu maksudnya wadah persatuan itu Pada persatuan itu kita pada tahun 1945 itu dikumpulkan jadi satu di KAPI. Itu agar apa? Agar kita bersatu agar tidak ada konflik di berbagai organisasi. Jadi di situ menyelenggarakan rapat di tahun 1945 dan untuk membahas pramukaan kan banyak itu ada 60 organisasi. Jadi agar memunculkan wadah persatuan di setiap organisasi. Iya. Sampai sini Pak Suman. Sekian dulu tadi pada hari ini. Silakan pemimpin resmi bisa mengakhiri dengan doa. Mari kita tutup acara pembinaan hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum meninggalkan kelas, Bapak mempunyai tepuk. Ada yang tahu tepuk pramuka dan tepuk pramuka? Bedanya di mana? Di tepuknya. Di tepuknya. Oke. Dari itu Kak. Kalau tepuk pramuka gimana? Contohnya. Kalau tepuk pramuka. Oke, sekarang tepuk pramuka. Salah. 3 kali baru bilang pra, 3 kali lagi bilang mu, 3 kali lagi bilang pra. Jadi nanti digabung pelajaran Budakara. Paham? Oke, tepuk pramuka. Oke, bagus sekali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.